Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazidan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabb Jibril wa Mikail fatiris samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnih innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Allahumma nawwir basairana bi nuril iman wa qina syarraz zalali wal isyan ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kajian Umrah Solusi yang semoga dengan kajian ini menjadi ikhtiar kita semua untuk bisa berangkat umrah ya bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Maka hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali materi kita pada bab doa. Jadi, masih kita membahas tentang doa-doa yang berkaitan tentang umrah yang disusun oleh PT Royal Haramain. Minggu kemarin kita sudah membahas doa safar ya, doa safar sudah, kemudian niat umrah sudah, bacaan talbiyah sudah ya, doa masuk masjid juga sudah. Insyaallah hari ini kita akan membahas doa melihat Ka'bah, kemudian bacaan memulai tawaf, doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, dan seterusnya kalau waktu masih cukup. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menyampaikan seperti biasa pembukaan sedikit yang berkaitan dengan doa. Kalau minggu kemarin kita sudah bukan minggu kemarin libur. Dua pekan yang lalu kita sudah belajar adab-adab berdoa, kemudian kisah-kisah tentang berdoa yang bagaimana orang-orang di sekitar kita itu mereka sudah mewujudkan mewujudkan apa yang mereka inginkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini yang perlu ditekankan adalah ikhtiar. Jadi selain berdoa, tetap kita harus ikhtiar. Kita sering mendengar slogan-slogan atau kalimat-kalimat motivasi. Kalau kita ingin mewujudkan apa yang kita inginkan berupa cita-cita atau apapun itu, biasanya ada mimpi dulu, mimpi, cita-cita, kemudian ikhtiar, kemudian doa, kemudian tawakal. Biasanya 4 itu ya, mimpi, ikhtiar, doa, dan tawakal. Maka doa di sini salah satu istilahnya apa ya? Rukun ya. Salah satu inti dari ketika kita ingin mewujudkan apa yang kita inginkan sesuatu, maka doa ini adalah salah satu bagian atau puzzle yang penting yang untuk kita tekunkan. Maka kenapa dalam kajian Umrah Solusi ini pembahasan tentang bab doa ini berpart-part ya, beberapa part, karena kita ingin menekankan bahwasanya doa itu adalah salah satu hal yang penting yang perlu kita terus tekunkan. Selain ikhtiar, selain juga kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dari kehidupan nyata. Kita melihat kisah-kisah dari orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan akhir yang baik. Hari ini insyaallah saya akan membawakan kembali satu kisah lagi. Seperti yang saya janjikan, setiap pertemuan ada kisah ya, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Bahkan Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran dalam kalimat fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Pernah dengar ya Bapak Ibu sekalian kalimat qul siru fil ard? Banyak sekali. Afalam yasiru
fil ardi, ya, fatakuna lahum qulub, atau afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min. Artinya apa? Afalam yasiru. Allah berfirman, tidakkah engkau melakukan perjalanan di bumi? Tidakkah engkau melakukan perjalanan di muka bumi ini untuk apa? Fayanzur, untuk kalian melihat kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum, bagaimana orang-orang sebelum kalian. Maksudnya apa? Allah ingin mengajak kita ambil pelajaran. Silakan jalan di muka bumi, merantau, ya. Carilah pengalaman-pengalaman yang dimana dengan pengalaman itu kalian mendapatkan faidah. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum. Bahkan ada satu ayat yang sangat bagus sekali. Afalam yasiru fil ardi, yang artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami. Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, telinga mereka dapat mendengar. Au adhanun yasma'una biha, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi buta ialah hati yang di dalam dada. Di banyak ayat yang Allah perintahkan kita untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari pengalaman-pengalaman orang. Ada satu kisah yang saya dapatkan sendiri dari paman saya. Kejadian ini pada saya memiliki paman. Paman saya ini termasuk orang yang berkekurangan. Bahkan kita bilang miskin, orang yang miskin. Sampai-sampai beliau ketika sudah menikah, sudah memiliki anak, kalau nggak salah 2 anak waktu itu, beliau belum memiliki tempat tinggal, sehingga paman saya ini menumpang di rumah orang tua saya. Kebetulan ketika itu rumahnya tingkat, walaupun kami, ya, keluarga saya, orang tua saya juga masih ngontrak rumahnya, tapi paman saya yang ngontrak pun nggak bisa, akhirnya memilih untuk ikut, ya, atau menumpang di rumah orang tua saya. Sampai ketika beliau, ya, paman saya itu terus berusaha untuk memperbaiki kehidupannya dengan cara, ya, berjualan, ya, berbisnis. Pernah bisnis roti, ya, gak lama, bisnisnya macam-macam, ganti-ganti terus, ya. Bisnis roti 2 minggu, 3 minggu bangkrut, ya, gagal rotinya sampai bulukan, ganti lagi bisnis jualan apa, terus seperti itu, dan tidak pernah berhasil. Sampai suatu ketika paman saya ini bercerita kepada saya, ketika dia sudah sukses. Jun, dulu ketika saya masih SMA, dari SMA saya punya suatu doa. Doa ini tidak pernah saya lupa panjatkan sampai sekarang. Sekarang umur beliau mungkin 40 tahunan. Jadi sejak dia SMA sampai 40 tahun ini, doanya nggak pernah dia lupa untuk dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya apa? Konsisten. Doanya ada 3. Yang pertama, beliau meminta agar selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beliau meminta agar ingin punya bisnis, ingin punya usaha sendiri, minimal 3 bisnis. Dan dengan bisnis itu dia bisa mencapai tujuan-tujuan yang lain. Yang ketiga, beliau berdoa ingin punya istri yang solehah. Jadi 3 doanya. Yang pertama ingin dapat kesehatan, juga ingin punya bisnis. Yang ketiga, punya istri yang solehah dan keluarga yang bahagia pastinya. Beliau panjatkan doa ini sejak SMA sampai umur 40 tahun. Apa yang terjadi? Jamaah sekalian yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bisnisnya itu bangkrut, ya, bisnisnya gagal, kemudian beliau masuk ke salah satu perusahaan untuk bekerja. Bekerjalah di perusahaan tersebut dan beliau merasa nyaman sampai akhirnya entah karena suatu kejadian beliau di PHK dari perusahaan tersebut. Balik lagi nggak punya kerjaan, ya. Tapi perusahaan ini menjanjikan ada pesangon yang akan diberikan kepada karyawan-karyawan yang di PHK. Dan pesangonnya nggak sedikit. Pesangonnya ketika itu 70 juta. Jumlahnya 70 juta. Namun apa yang terjadi?
1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ditunggu. Pesangon ini kok gak turun-turun. Ya sudah tunggu-tunggu, diusahakan, ya didatengin perusahaannya kok belum turun-turun juga. Ya. Uang 70 juta ini, padahal saat itu sangat butuh sekali, sangat kepepet. Beliau punya istri, punya anak, dalam ekonomi yang sangat sempit ya ketika itu. Maka paman saya memutuskan untuk sudah saya serahkan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mengharapkan lagi pesangon itu. Akhirnya beliau berusaha untuk memulai bisnis lagi. Ketika itu belajar terus ikhtiar mempelajari ingin bisnis fried chicken. Ketika itu ingin bisnis fried chicken. Belajar ya, merancang resep, menyiapkan semuanya segala macamnya. Sampai sudah siap semuanya, akhirnya beliau datangi orang tuanya. Beliau datangkan ibunya, kemudian beliau sujud di kaki ibu. Beliau meminta izin, wahai ibu, tolong doakan saya, tolong meridhoi saya akan memulai usaha fried chicken dari nol, betul-betul dari nol. Dari situlah ibunya sampai menangis, kemudian ibunya meridhoinya, mendoakannya. Akhirnya mulailah paman saya ini untuk berbisnis fried chicken. Dari yang mulai awalnya 1 gerobak, jadi gerobak kecil-kecilan di pinggir jalan. Ketika itu pertama kali di Bekasi. Jadi orang Kuningan merantau ke Bekasi hanya untuk berjualan ayam goreng fried chicken. 1 gerobak ya, masya Allah ketika itu, alhamdulillah dagangannya laku. Laris, banyak yang beli, sampai setiap hari jualan, mendapatkan keuntungan. Akhirnya karena laku, laris, banyak orang yang suka, dibukalah ruko, bukalah outlet, nyewa ruko di pinggir jalan, dibuka, dikembangkan. Alhamdulillah dari ruko itu sukses juga. Wah, ayam gorengnya banyak yang suka, sampai dibikinlah brand segala macam. 1 outlet bagus ya, sukses, laris ya, dibuka lagi outlet-outlet berikutnya, 1, 2, 3 di Jakarta ya, sampai masya Allah tabarakallah, sampai saat ini fried chicken ini sudah skala nasional, cabangnya sudah di mana-mana. Masya Allah, nggak butuh lama, hanya waktu dalam 2 tahun sejak beliau mulai usaha fried chicken itu sampai beliau sukses mencapai ribuan atau ratusan outlet di seluruh Indonesia. Jadi itulah doa dia. Jadi beliau berdoa dari umur SMA dan baru dikabulkan ketika umurnya 40 tahun. Bayangkan. Beliau mengatakan kalau seandainya pesangon uang 70 juta yang beliau tunggu-tunggu itu turun tepat waktu, sekiranya pesangon itu turun tepat waktu, mungkin dia nggak akan jadi pengusaha. Mungkin dia akan menjadikan uang itu untuk foya-foya, ya, untuk menikmati hidup kan. Pada saat itu tahun berapa? 70 juta itu bukan uang yang sedikit. Jadi Allah menakdirkan hal yang lebih baik untuk paman saya ini. Dengan tidak turunnya uang 70 juta ini, pesangonnya ini, maka menjadi pemicu dia untuk membuka usaha fried chicken tadi, hingga akhirnya sekarang sukses menjadi salah satu brand fried chicken yang terbesar di Indonesia. Inilah mungkin pelajaran yang bisa kita ambil ya, bahwasanya kadang Allah itu ingin kita mendapatkan suatu hal yang lebih baik dari yang kita minta. Istilahnya apa ya? Beliau bilang, saya ini dipaksa kaya. Dipaksa kaya. Seandainya dia dapat pesangon, beliau nggak akan jadi orang kaya. Tapi karena Allah paksa, pesangonnya nggak turun-turun. Akhirnya Allah paksa dia untuk berbisnis. Karena apa? Karena doa-doa dia. Ini semua tidak lepas daripada doa-doa dia yang selalu beliau panjatkan sejak SMA sampai beliau umur 40 tahun. Dan Allah baru kasih sekarang beliau memiliki bukan hanya 3 bisnis, lebih dari itu. Lebih dari 3 bisnis. Dan bisnisnya semuanya besar-besar. Masya Allah tebar. Maka ini Bapak Ibu sekalian hormat Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan bahwasanya doa-doa yang kita panjatkan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan kabulkan pada saat Allah rasa dia sudah mampu. Pada saat Allah rasa dia sudah cocok untuk mendapatkan itu. Maka ketika
doa-doa yang kita panjatkan Allah kabulkan, itu rasa usaha, capeknya, lelahnya kita sebelum itu akan lupa. Kita akan menikmati hasilnya nanti. Ada satu pepatah Arab ya, yang berbunyi, ini bagus sekali pepatahnya. At-ta'abu yunsa wal ajru yabqa. Ulangin lagi, at-ta'abu yunsa wal ajru yabqa. At-ta'ab, ta'ab itu lelah, letih, capek. At-ta'abu yunsa itu dilupakan. Capek itu kita akan melupakannya. Lelah, letih yang kita usahakan. Mungkin kita kemarin capek, tapi kan hari ini kita udah lupa. Rasa capeknya kemarin itu seperti apa sih? Udah lupa. Beliau berusaha, berjuang selama puluhan tahun. Rasa-rasa lelah, capek yang kemarin beliau lakukan itu sudah lupa. Sekarang tinggal menikmati hasilnya. Wal ajru yabqa, wal ajru, dan pahala, ganjaran itu yabqa, akan selalu kekal. Dalam ibadah pun seperti itu. Kita lelah-lelah sekarang, kita beribadah kepada Allah, letih, capek, kita puasa, kita sholat, kita zakat, capek. Tapi itu semua akan terlupakan ketika pahala yang kita miliki nanti di akhirat kelak. Wal ajru yabqa, pahalanya akan tetap. Capeknya hilang, pahalanya tetap. Ya, at-ta'abu yunsa wal ajru yabqa menjadi motivasi kita hari ini insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah salah satu kisah bahwasanya selain kita berdoa, ya kita perlu ikhtiar juga. Ikhtiar dalam bentuk apapun. Ikhtiar itu bisa ikhtiar dengan harta, ikhtiar dengan ilmu, ikhtiar dengan berusaha apapun. Salah satunya ya kita sedang melaksanakan kajian untuk mencari ilmu, itu adalah salah satu ikhtiar kita juga. Nanti tetap kita ikhtiar menyisihkan sebagian harta kita untuk menabung ya untuk umroh nanti. Jadi tadi mimpi, cita-cita, kemudian ikhtiar dikuatkan dengan doa, kemudian dikuatkan lagi dengan tawakal. Kalau hanya ikhtiar tanpa doa, seakan-akan kita mengklaim bahwasanya diri kita itu yang kita sendiri bisa, tanpa Allah pun bisa. Itu hanya ikhtiar. Tapi kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin ikhtiar, kita berusaha sekaligus kita dorong dengan doa. Kita libatkan Allah dalam segala usaha kita, ikhtiar kita. Kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit pembukaan untuk pertemuan kali ini. Semoga dengan ini, ya dengan kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran. Seperti yang Allah katakan tadi, berjalanlah, berkelilinglah di muka bumi, dan ambillah pelajaran dari orang-orang yang terdahulu. Ambil pelajaran dari orang-orang sekitar kita. Bagaimana keajaiban-keajaiban doa itu ya, selalu ada pada setiap orang yang kita temui. Baik, masuk ke materi kita berikutnya, yaitu doa ya. Bisa dilihat ini ya, layarnya atau laptopnya. Kita sebelum masuk ke ini, kita merojah dulu ya doa-doa yang kemarin. Kemarin kita membahas doa niat umroh, kemudian talbiyah, sama doa masuk masjid. Baik, kita baca bersama-sama terlebih dahulu dari niat umroh ya. Jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Niat umrah, labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umrah. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya, Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah. A'udzu billahil azim
wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Sekali lagi, bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya. Untuk yang online kecepatan atau pas? Pas ya, insyaallah ya. Baik, kita masuk ke doa berikutnya, yaitu doa melihat Ka'bah ya. Saya baca terlebih dahulu. Tidak perlu diikutin terlebih dahulu ya. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw ittamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Jadi sebetulnya ini kalimatnya sama ya. Wa ta'ziman wa takriman, ini sama kalimat yang bawahnya ini sama ya, tasyrifan. Jadi insyaallah mudah dihafal. Saya ulang lagi, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takrim wa mahabatan. Wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Jadi urutannya diingat-ingat ya. Tasyrifan wa ta'ziman wa takriman. Ya, semuanya ini artinya beda-beda. Kita baca dulu artinya ya. Ya Allah, Allahumma zid hadzal bait. Ya Allah, tambahkan kemuliaan. Di sini kalimat al-bait didahulukan terlebih dahulu. Allahumma zid hadzal bait. Ya Allah, tambahkan hadzal bait. Bait ini adalah Ka'bah. Tambahkanlah kepada Ka'bah ini. Tapi kalau diterjemahkan secara tekstual, Allah, ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan, kehormatan. Nah ini saya koreksi sedikit ya. Tasyrifan, ya. Tasyrifan di sini kehormatan. Dalam bahasa Arab, tasyrifan apa? Kehormatan. Ta'ziman, ta'ziman, keagungan. Nah, takriman, kemuliaan. Jadi karim, karim ini mulia. Syaraf, syaraf itu kehormatan. Tasyrifan, kehormatan. Ta'ziman, keagungan. Takriman, kemuliaan. Wa mahabatan, dan kehebatan. Hadzal bait, nah pada Baitullah ini. Jadi doa melihat Ka'bah ini kita panjatkan ketika kita pertama kali melihat Ka'bah. Ketika kemarin kita sudah berangkat, kita sudah niat untuk umroh dari Miqat, kemudian berangkat menggunakan bus misalnya menuju Makkah. Dari Mekah kita istirahat sebentar di hotel, kemudian dari hotel baru bersiap-siap untuk ke Ka'bah, memasuki Masjidil Haram. Nah, kemudian di dalam Masjidil Haram kita sudah berhenti bertalbiyah, terus jalan sampai akhirnya kita bertemu melihat Ka'bah. Biasanya yang pertama kali umroh ya, orang-orang yang melihat Ka'bah, ya dia tidak bisa menahan tangisan air mata. Pasti air matanya itu mengalir. Pertama kali melihat Ka'bah, karena merasakan kedahsyatan spiritual, efek dari spiritual ketika melihat Ka'bah. Bagaimana ketika seseorang yang selama ini sholat menghadap kiblat, kiblatnya yaitu Ka'bah, namun ketika itu dia saksikan sendiri dengan mata kepala dia, dan dia melihat Ka'bah, kiblat yang selama ini dia sembahyang menghadap ke arah Ka'bah. Maka ketika orang ini melihat Ka'bah, muncullah dalam hatinya
ta'zim tadi, keagungan, betapa agungnya Ka'bah. Muncullah dalam dirinya rasa haru, ya, pastinya terharu. Biasanya membayangkan, ya Allah, inilah Ka'bah yang selama ini ya, saya ingin lihat. Inilah Ka'bah yang selama ini saya menyembah Allah menghadap kepada Ka'bah. Nah, ketika keadaan rasa haru ini, ketika rasa takzim, takjub ini hadir dalam hati, maka hendaknya kita berdoa dengan menggunakan doa ini, doa melihat Ka'bah. Supaya apa? Supaya ketika dalam keadaan hati yang hadir, apalagi hati yang menangis tadi, yang haru, itu bisa menambah kekhusyuan dalam berdoa, sehingga doa tersebut akan semakin mudah untuk terkabul. Maka di sini artinya, ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kehebatan pada Baitullah. Ketika dia takjub kepada Ka'bah, dia berdoa, tambahkan ya Allah kemuliaan pada Ka'bah, ya rumahmu, sehingga orang-orang yang melihatnya menjadi semakin kagum, yang melihatnya semakin takjub. Kemudian bukan hanya itu, dia mendoakan untuk Ka'bah sekaligus mendoakan untuk dirinya sendiri. Wazid man syarrafahu, di sini. Wazid man syarrafahu wa karramahu. Tadi kalimat syarrafa artinya apa tadi? Hormat, ya, hormat. Karramahu artinya mulia. Jadi ini kalimat yang sama, cuman beda fiil, ya. Kalau tadi tasyrifan ini masdar, nah kalau syarrafahu ini fiil madinya, tapi artinya sama. Wazid, ya, dan tambahkanlah juga kemuliaan. Nah, kemuliaannya di sini tasyrifan, kehormatan, wa takriman, dan kemuliaan, wa ta'ziman, dan keagungan, sekaligus wa barran, wa birran. Birran ini kebaikan. Tambahkan kemuliaan, kehormatan, kemuliaan, keagungan, dan kebaikan untuk siapa? Man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamaru. Untuk orang-orang yang berhaji atau berumrah, yang memuliakan dan menghormati Ka'bah. Jadi doa ini sangat bagus artinya. Dari kita mendoakan Ka'bah, ya, semakin mulia, semakin agung, semakin dihormati. Kita juga mendoakan untuk siapapun yang mengunjungi Ka'bah, siapapun yang umrah, siapapun yang haji, didoakan agar mendapatkan keagungan, kehormatan, kemuliaan, wabir, dan kebaikan. Untuk siapa? Ya, untuk orang-orang yang memuliakan dan menghormati Ka'bah. Adapun orang-orang yang tidak memuliakan, menghormati Ka'bah, ya, tidak mendapatkan doa-doa ini. Sedikit catatannya, walaupun sebagian ulama mungkin, ya, atau sebagian ustadz ada yang menganggap doa ini hadisnya dhaif, ya, hadisnya lemah. Jadi ada yang menganggap bahwasanya belum ada sunnah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah mengucapkan doa ini ketika melihat Ka'bah. Kalau misal contohnya doa-doa yang kemarin kita pelajari, doa niat umrah, labbaik Allahumma umratan, itu kan ada sunnahnya, Rasulullah lakukan sendiri, Rasulullah ucapkan sendiri. Talbiyah, ya. Nah, doa masuk masjid juga, ya. Doa melihat Ka'bah ini memang hadisnya dhaif, ya. Jadi belum ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Tapi meskipun begitu, kita boleh mengamalkannya. Kita boleh mengamalkan doa ini ketika kita melihat Ka'bah, walaupun kita tidak mendapatkan sunnahnya, tapi kita tetap mendapatkan pahala berdoa. Kan doa kan boleh di mana saja, dalam keadaan apapun kita boleh berdoa dengan kalimat-kalimat yang baik. Termasuk, ya, Imam Syafi'i itu membolehkan. Imam Syafi'i akan menganjurkan ketika melihat Ka'bah membaca doa ini. Tapi tetap kita tidak meyakini bahwasanya doa ini sunnah Rasulullah. Tapi kita meyakini bahwasanya doa ini adalah baik dan kita boleh menggunakan doa ini ketika kita melihat Ka'bah.
Apalagi ditambah tadi momennya tepat. Ketika melihat Ka'bah biasanya orang-orang terharu, ya, menangis, tidak tahan meneteskan air mata. Ya. Ditambah doa ini, maka insya Allah sangat mujarab. Doa di saat hati kita sedang mengagumi, sedang takjub, sedang terharu dan sedang sangat khusyuk. Baik, sekarang ikuti ya. Kita ulangi bersama-sama doa ini. Saya baca, antum semua ikutin. Allahumma zid hadzal baita. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'zim wa takrim wa mahabatan. Tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Sampai sini dulu, kita ulang lagi. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman lewatnya. Tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Lanjut, wazid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu. Oke, ulang lagi. Wazid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu jahu awi tamarahu. Okay. Tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Ini urutannya walaupun beda ya. Yang pertama tashrifan, terus ta'ziman dulu, terus takriman. Yang kedua tashrifan, takriman wa ta'ziman. Tapi sebetulnya ya nggak apa-apa, ketukar-tukar juga. Yang penting kan maknanya sama ya. Kalau misalnya kebalik-balik ya. Intinya ada tiga ini ya. Tashrifan, kehormatan, takriman, kemuliaan, ta'ziman, keagungan, kemudian wabirran, ya, ditambah kebaikan. Kalau tadi Ka'bah tambahannya apa? Mahabatan, kehebatan, karena dia benda mati ya. Adapun manusia maka doanya wabirran, supaya ditambahkan kebaikan untuk orang-orang ini. Jadi kalau Ka'bah kehebatan, nah, kalau orang-orang yang berhaji atau berumrah itu tambahkan kebaikan. Kita ulang sekali lagi, kemudian ditutup ya, ditutup bukunya atau ditutup laptopnya ya. Sekali lagi biar kita usahakan hafal. Kita baca sekali lagi. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Oke, coba tutup dulu. Jangan lagi. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Sudah hafal ya? Wazid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu mimman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Kalau sudah lancar ini disatukan saja ya. Tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Kita ulang dari wazid sambil ditutupnya, sambil ditutup bukunya. Wazid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Betul ya urutannya. Baik, sekarang ditutup lagi, kita baca dari awal sampai akhir bersama-sama ya, dalam hitungan ketiga.
1, 2, 3. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Alhamdulillah ya. Mudah insyaallah ya. Kalau kita paham artinya, insyaallah semakin mudah. Ya, zid tadi ya, zid itu artinya tambahkanlah kalimat-kalimat yang sulitnya tadi ya. Mimman untuk orang-orang. Hajjahu orang-orang yang berhaji, awi tamarahu orang-orang yang berumrah. Hajjahu orang yang berhaji, awi tamarahu, au di sini atau awi tamarahu orang yang berumrah. Baik. Atau ya bisa juga dilanjutkan dengan doa. Jadi boleh menggunakan doa yang tadi yang panjang ini. Bisa juga atau dilanjutkan dengan doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Ini doa kalau nggak salah doa ketika kita zikir pada salat. Insyaallah mudah ya semuanya. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Atau misalnya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana zal jalali wal ikram juga bisa. Boleh ketika melihat Ka'bah boleh menggunakan doa yang atas, boleh juga menggunakan doa yang lebih pendek. Namun semuanya memiliki arti yang berbeda, memiliki arti yang punya keutamaan masing-masing. Maka kita lebih baik hafalkan keduanya. Yang kedua ini insyaallah lebih mudah. Allahumma antas salam, kita baca artinya. Allahumma antas salam, ya Allah, Engkau adalah keselamatan. Engkau adalah keselamatan. Assalam itu Asmaul Husna ya. Salah satu Asmaul Husnanya nama-nama Allah. Assalam. Engkau adalah keselamatan. Wa minkas salam. Darimu keselamatan berasal. Darimu keselamatan berasal. Fahayyina rabbana bissalam. Wahai Tuhan kami, berikan kehormatan pada kami melalui keselamatan. Fahayyina rabbana bissalam. Setelah kita memuji bahwasanya Allah adalah pemilik keselamatan, dari mula berasalnya keselamatan, maka wahai Tuhan kami, berikanlah keselamatan kepada kami. Berikan kami kehormatan melalui keselamatan. Ini juga doa yang tidak kalah penting karena kita semua butuh ya untuk keselamatan. Bahkan Islam sendiri dari kata salam, selamat. Dengan membaca doa ini, insyaallah kita semua diberikan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi ketika melaksanakan ibadah umroh nanti, ya kita mengharapkan keselamatan dan mengharapkan lancarnya rangkaian ibadah umroh dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mulai berangkat sampai pulang nanti. Di doa ini, kalau tadi doa yang pertama itu lebih ke menghormati Ka'bah dan sekaligus mendoakan orang-orang yang haji dan umroh dengan penghormatan, kemuliaan dan kebaikan. Doa yang kedua ini kita mengharap dan memohon kepada Allah keselamatan. Kita baca bersama-sama atau saya baca diikutin seperti yang tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Oke, sekarang ditutup ya. Tutup bukunya, laptopnya, tutup HP-nya. Kita baca dengan hafal. Ya, 1, 2, 3. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Sekali lagi.
Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ini doa yang kita panjatkan ketika pertama kali atau setiap kita melihat Ka'bah ya. Setiap kita umrah, setiap kita haji, ketika melihat Ka'bah maka berdoalah seperti doa ini. Insyaallah. Nah, setelah kita berdoa, kita melihat Ka'bah, kemudian mulailah rangkaian ibadah tawaf. Memulai langsung rangkaian ibadah tawaf, karena ketika kita menuju Ka'bah ya tidak ada yang kita lakukan selain tawaf. Pasti yang pertama yang di awal dilakukan adalah tawaf. Maka di sini bacaan memulai tawaf seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, posisikan diri kita menghadap ini ya, Hajar Aswad ya. Kita mulai dari Hajar Aswad, biasanya yang ditandai dengan ada lampu hijau ya. Jadi ada lampu hijau di atas. Kalau misalnya kita masuk dari pintu yang tidak pas dengan Hajar Aswad, kita muter dulu, kemudian pas di lampu hijau, baru kita memulai bacaan tawaf dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dengan mengangkat tangan kita, isyaratkan Bismillahi Allahu Akbar. Adapun yang dekat misalnya dengan Hajar Aswad ya dengan menyentuhnya, karena tidak memungkinkan untuk menyentuh Hajar Aswad, maka dengan isyarat saja. Baik, kita baca 2 kali ya. Bismillahi Allahu Akbar. Sambil mengangkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Dengan bacaan ini maka resmilah sudah kita memasuki tawaf, memasuki ibadah tawaf. Ya lanjut tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 7 kali. Setiap kita melewati Hajar Aswad, maka kita melakukan doa yang sama, yaitu Bismillahi Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Terus ya 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, sampai putaran ke-7 ya ditutup lagi dengan bacaan Bismillahi Allah. Kemudian ada doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kalau kita tadi mulai tawaf itu dari Hajar Aswad, maka Rukun Yamani itu ya sebelum Hajar Aswad. Jadi Ka'bah itu kan kotak ya, ada setiap sisinya. Ada 4 sisi berarti. Sisi pertama Hajar Aswad, sisi selanjutnya ada Rukun Hijr Iraqi ya, Hijr Ismail ya, ada Hijr Ismail ya. Kemudian rukun selanjutnya Rukun Syami, karena menghadapnya ke arah Syam. Setelah Rukun Syami baru ada Rukun Yaman. Biasanya Rukun Yaman ini ya lebih longgar daripada Rukun Hajar Aswad. Maka boleh ya, kalau kita ingin menyentuh Rukun Yamani, termasuk sunnah ya, kita menyentuh Rukun Yamani. Ketika sudah memasuki sisi dari Rukun Yamani atau bagian ya sisi siku dari Rukun Yamani ini, maka dimulailah disunnahkan bacaan doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, ya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita kenal sebagai doa sapu jagat. Sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, Rabbana atina, ya Tuhan kami, berikanlah kami fid dunya, kebaikan ya, hasanah. Fid dunya, di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirah, dan di akhirat hasanah. Hasanah kebaikan. Wa qina adzabannar, dan perihalalah kami dari siksa api
neraka. Nah, doa ini ya, para ulama menyebutkan doa ini doa terbaik yang mengumpulkan makna dari kehidupan dunia dan akhirat. Kita meminta kebahagiaan, kita meminta kebaikan di dunia maupun di akhirat. Wa qina adzabannar, dan meminta perlindungan dari siksa api neraka. Jadi kenapa doa ini menjadi sunnah? Bahkan sunnah yang satu-satunya doa yang menjadi sunnah ketika kita tawaf. Karena selama kita tawaf, ya kita boleh berdoa apapun itu. Walaupun nanti ada pembimbing, misalnya taif atau TL yang memimpin doa, kita boleh ikuti, boleh kita berdoa sesuai keinginan hati kita. 7 putaran itu kita maksimalkan doa. Doa minta apapun itu, ya. Doa kesehatan, doa untuk keluarga, ya. Doa untuk kebaikan, atau misal ada yang nitip doa, ya, boleh kita doakan. Nah, tapi ketika rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad ini disunahkan untuk berdoa doa sapu jagat ini, karena ya masya Allah fadilah yang sangat besar dari doa ini, sehingga Rasulullah SAW menjadikan doa ini sebagai sunnah. Ada kisah menarik ya, kisah lucu dari doa ini. Jadi ketika ada orang yang punya 2 istri ketika itu ya, yang satu namanya Fatimah, yang satu namanya Hasanah. Nah, ketika beliau sedang berumrah bersama kedua istrinya, kemudian doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia kira dia ingin diberikan Hasanah saja, istrinya yang namanya Hasanah, tidak diberikan istrinya Fatimah. Maka istrinya yang Fatimah ini marah. Kenapa kamu cuma menyebutkan Hasanah? Kenapa enggak menyebutkan Fatimah? Nah, ini pentingnya kita memahami arti dari sebuah doa. Jadi berikanlah kami kebaikan di dunia, hasanah, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat. Baik. Jadi intinya adalah perbanyak doa ketika tawaf, karena seperti yang Anda sampaikan kemarin, ibadah umrah itu adalah ibadah sendiri-sendiri, ya, bukan berjamaah. Boleh kita berdoa berjamaah, tapi boleh juga kita meminta apapun, doa apapun ketika kita tawaf, tapi jangan lupakan doa yang disunahkan ini di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ini sebetulnya nggak jauh. Mungkin kalau kita doa, kita cuma bisa berdoa ya 3 kali ya, 3 kali. Apalagi kalau terlalu dekat dengan Ka'bah, ya, sangat cepat sekali. Kecuali kalau kita agak jauh dari Ka'bah, ya, kita bisa berdoa lebih banyak. Maka maksimalkan ketika antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ini, maksimalkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya insyaallah sudah hafal ya. Perlu dihafalkan lagi karena ini adalah doa sehari-hari kita. Baik. Doa selanjutnya ini sisa berapa ya? Oke, mungkin kita cukupkan ya. Kita cukupkan sampai doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kalau banyak-banyak nanti malah lupa. Jadi PR-nya tadi kita menghafal doa melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal bait. Kemudian doa Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian hafalkan doa memulai tawaf, bismillahi Allahu akbar. Ya, kemudian doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Itu saja ya insyaallah. Semoga dengan kita menghafalkan ini ya, umroh kita semakin sempurna. Umroh kita semakin sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya katakan, bahwasanya walaupun kita nggak berdoa, misal kita umroh dari awal sampai akhir kita diam, nggak doa apa-apa, ya sah-sah saja, umrohnya sah. Kecuali niat ya, niat umroh itu kita perlu ucapkan sah ya. Tapi kan kita ingin mengejar kesempurnaan umroh, kita ingin mengejar pahala yang sempurna, maka semua doa-doa ini adalah untuk menyempurnakan umroh kita.
hendaknya kita hafalkan. Ya, semuanya ini sudah ada PDF-nya. Silakan Bapak Ibu sekalian hafalkan di rumah, jangan sampai ada yang terlewat, insyaallah ya. Mungkin itu saja insyaallah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa memberikan kita semua hazanah keilmuan yang baru sehingga semakin memaksimalkan ibadah umrah kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.